Belum. Hai guys, kalian bingung mau kuliah di mana? Buruan gabung di Prodi Akuntansi, seru loh. Ini dia 4 hal kenapa kamu harus pilih Prodi Akuntansi. Yang pertama, dosen-dosennya mudah, profesional, dan kekinian. Dosen-dosennya asik-asik banget deh pokoknya. Yang kedua, di sini mahasiswanya keren-keren loh. Dan berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Prestasi yang diraih dari tingkat nasional maupun internasional. Dan yang ketiga, fasilitas ruangannya kece loh. Ayo, dilengkapi dengan meja, kursi, LCD, dan juga AC beserta Wi-Fi. Yang keempat, kurikulumnya dilengkapi dengan mata kuliah yang asik-asik banget loh. Mulai dari yang pertama, akuntansi sektor publik. Di sini kalian akan belajar bagaimana caranya mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasi, menganalisis, serta membuat laporan keuangan bagi organisasi sektor publik dan mempertanggungjawabkan. yang kedua adalah akuntansi biaya, di mana di sini kita akan belajar mengenai bagaimana cara kita mengelola, menyajikan, serta menyampaikan informasi yang berkaitan dengan biaya. Yang ketiga, akuntansi anggaran. Kalian akan belajar bagaimana cara menggunakan data akuntansi sebagai anggaran atau keuangan mendatang. Yang keempat, akuntansi pemerintah. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana praktik akuntansi yang terjadi di lingkup pemerintah. Dan masih banyak lagi mata kuliah yang asik-asik banget. Dan di Prodi Akuntansi juga kamu bisa mendapatkan beasiswa seperti KIP dan juga beasiswa lainnya sampai kamu lulus kuliah loh. Tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami di Prodi Akuntansi Unita. Yeay! Raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we made ya. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past. Now we alright. Hey Lani, I got you. Yeah. Tapi kemarin ada yang bilang harus bikin baper itu. Selamat datang di podcast Halo Nusantara. sahabat Universitas. Kami mendengar banyak cerita dari dalam dan dari luar. Kami mengundang berbagai pihak untuk bicara agar tercapai pemahaman bersama. Kita dengar, kita bicara, kita paham. Halo sahabat Universitas Nusanipa, welcome back to our channel Nusanipa Podcast dengan program terbaru kami Vox Populi 30 menit bersama calon kepala daerah Kabupaten Sika. Saya Dimas Realino, host Anda untuk hari ini. Inilah Nusanipa Podcast, kita dengar, kita bicara, kita paham. Telah hadir di studio bersama saya sore hari ini seorang bapak yang luar biasa. Saya dari tadi berbincang-bincang dengan beliau, ini sangat mencerahkan begitu. Beliau adalah calon bupati Kabupaten Sika dengan slogan bersahaja. Dengan slogannya adalah bersahaja, yaitu berdaya saing, harmonis, dan sejahtera. Beliau telah mengabdi selama 31 tahun sebagai aparatur sipil negara. Kita sapa bersama, selamat sore Bapak Dr. Andes Kensius Didimus atau dikerap disapa Pak Ken, selamat sore. Selamat sore Pak
Dimas, Pak. Selamat sore sahabat Unipa dan selamat sore seluruh warga umat dan warga masyarakat Kabupaten Sika di Nian Sika Tanah Alok ini. Baik, selamat sore Pak. Ya, sore. Bagaimana kabarnya, sehat ya Pak ya? Kabar baik, sehat walafiat, puji Tuhan dan syukur kepada Allah. Baik, terima kasih. Pak Ken, boleh saya sapa Pak Ken ya Pak Boleh, ya? boleh. Pak Ken, sudah banyak orang yang mengenal Bapak, tapi tentu saja banyak juga yang belum. Saya boleh persilahkan Pak untuk menyapa dulu sahabat Universitas Nusa-Nipa sekaligus memperkenalkan diri Pak. Baik, terima kasih. Saya Kensius Didimus. Kemudian saya adalah seorang pensiunan ASN yang baru pensiun tanggal 1 Mei kemarin. Dan itu artinya saya melaksanakan purna tugas baru 1 bulan lebih. Yang berikut saya juga menyampaikan terima kasih dan salam hormat saya untuk sahabat Unipa. Dalam hal ini Pak Rektor bersama jajarannya telah mengundang saya untuk hadir di sini. Ini secara tidak langsung mempromosikan saya dan memperkenalkan saya kepada masyarakat dan juga warga umat di Nian Sika Tanah Alok. Baik Pak Ken, terima kasih banyak. Pak Ken, kalau saya boleh tahu, ini setelah 31 tahun lamanya mengabdi sebagai ASN, apa motivasi Bapak sampai mau ini mencalonkan diri sebagai calon bupati? Baik, terima kasih. Sebenarnya motivasi itu sederhana sekali. Dengan moto saya adalah, aku adalah beringin dan lilin, rela menaungi bagi yang hendak berteduh dan menerangi bagi yang kegelapan. Ini dari pengalaman jabatan sejak 93 mengabdi sampai dengan 2024 itu memberikan spirit dan semangat bagaimana mau membawa kabupaten ini lebih baik. Bukan berarti mereka-mereka yang lain itu tidak baik, tidak. Tetapi masing-masing pemimpin dengan karakteristiknya, dengan gayanya, dengan tampilannya, dengan perencanaan program-programnya masing-masing. Dan semua itu baik. Sejak Bapak, saya mulai itu sejak Bapak Alexander Idong sampai kepada anaknya Bapak Roberto Diago. Ini yang pengalaman jabatan saya. Itu yang ketika saya selesai, saya menganggap dengan pengalaman jabatan selama 31 tahun 2 bulan ini, bagaimana saya harus membuat Kabupaten Sika ini lebih bersahaja. Baik, bersahaja tadi sesuai dengan slogan Bapak. Pak Ken, terkait dengan bersahaja itu artinya apa sih? Apa yang mau dibawa dari bersahaja ke Kabupaten Sika? Jadi bersahaja ini sebenarnya tampil apa adanya. Baik, tampil apa adanya, sederhana. Tetapi lebih mendalam daripada bersahaja itu adalah itu merupakan visi yang saya angkat, mewujudkan masyarakat Kabupaten Sika yang lebih bersahaja, lebih berdaya saing, harmonis dan sejahtera. Kita tidak bisa omong lagi tentang bagaimana sebuah kebahagiaan, tetapi kita omong harus sejahtera. Sebab bahagia itu masing-masing kita relatif. Iya. Ada yang bahagia karena sudah memenuhi dia punya kebutuhan, misalnya saya bisa dapat motor atau mobil, tetapi kalau kita omong sejahtera belum tentu. Ini yang mau kita pertajam di situ. Baik, Pak Ken, untuk programnya dari bersahaja turunan ke programnya itu apa saja sih Pak, kalau sahabat Universitas Nusa-Nipa boleh tahu? Sebenarnya ada beberapa program unggulan, tetapi saya tidak mau melihat itu secara detail karena itu nanti kita bahasnya bersama-sama di adu visi misi. Dan program-program ini adalah program yang disinergikan antara bupati dan wakil bupati. Sehingga kalaupun saya menyampaikan itu program hanya mungkin garis besarnya. Ambil contoh di Kabupaten Sika ini kan lebih sasaran kita kepada yaitu pada masih rendahnya daya saing SDM. Daya saing SDM itu masih rendah, lalu kesejahteraannya juga masih rendah, pemerataan infrastrukturnya belum, lalu penataan birokrasi atau pemerintahan juga belum bagus. Itu yang mau kita sandingkan ke depan.
Nah, dari daya saing itu sendiri saya melihat ada beberapa poin penting yang menjadi pendasaran kita, yaitu pengembangan infrastrukturnya. Itu menjadi perhatian, kemudian pendidikan dan pelatihan. Ini juga menjadi perhatian, kemudian promosi dan investasi. Itu menjadi perhatian, lalu kemudian inovasi dan teknologi. Lalu kemudian adalah pengembangan ekosistem bisnis, lalu kemudian juga pemberdayaan komunikasi lokal, dan yang berikut adalah pelestarian lingkungan. Dari semua ini kita mengarah kepada sebuah tujuan yang harus kita capai, yaitu bagaimana menjadikan Kabupaten Sika ini menjadi sebuah Kabupaten Sika yang bisa sejajar bahkan melebihi kabupaten-kabupaten lain yang ada di NTT. Baik. Pak Ken, ini saingannya lumayan banyak nih Pak. Kalau menurut Pak Ken sendiri, kelebihan Pak Ken itu apa sih dibanding yang lain? Baik, kalau menilai soal kelebihan, saya tidak bisa menyatakan saya melebihi dari yang lain. Tetapi saya inginkan itu adalah bagaimana orang melihat seorang Kensius Didymus itu punya kemampuan lebih dalam hal nanti ketika dipercayakan menjadi bupati. Dasarnya apa? Dasarnya dari pengalaman jabatan, mulai dari pegang termos bersama dengan para bidan desa, yaitu sebagai petugas lapangan keluarga berencana, sampai dengan jabatan tertinggi staf ahli bupati. Ini pengalaman-pengalaman ini yang saya mau katakan kepada kita bahwa kalau soal saya seperti apa, itu biarkanlah masyarakat yang menilai, dan biarkanlah mereka mengikuti track record ataukah jejak digital yang telah saya lakukan selama ini. Baik. Iya, ini saya juga baca nih artikel Bapak. Wih, tepuk tangan dari studionya lumayan rame nih Pak. Pak Ken, kalau kita kalau kedepannya ini kan banyak pemilih muda nih Pak. Bagaimana sih strategi Pak Ken untuk pemilih-pemilih muda supaya bisa memilih Pak Ken begitu? Jadi kita punya pemilih muda ini kalau kita bandingkan itu cukup besar. Nah, untuk itu kita bagaimana memberikan pemahaman kepada mereka supaya mereka mengetahui, bukan hanya sekedar mereka melihat bahwa oh ini yang saya suka, tetapi mari kita rujukan pada program-program strategis yang mana mau menjadikan Kabupaten Sika ini lebih terangkat. Ambil contoh sekarang, kita harus menyatakan secara jujur, pendapatan per kapita kita itu untuk 1 tahun itu masih 18.800.000 sekian. Itu artinya kita rata-ratakan sekitar 1.570.000 per bulannya. Bagaimana ini kita angkat untuk melebihi provinsi, karena kita masih di bawah rata-rata provinsi. Lalu kemudian PDRB kita, itu juga kita masih di bawah rata-rata provinsi. Ini yang harus kita buat sebuah loncatan yang besar. Kalau saya menjadi bupati dipercayakan, itu yang saya mau pressure kepada anak-anak muda kita bahwa begini sesungguhnya kalau kita mau memilih pemimpin. Kita tidak bisa hanya lagi, oh saya suka dia, saya senang dia punya style, saya senang dia punya kegantengan. Memangnya Pak Ken ini tidak ganteng? Ganteng sekali Pak, ganteng sekali. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak. Kalau untuk partai pengusungnya dari mana Pak ya? Jadi saya ini kan orang non partai, saya pensiunan, tetapi saya ini sejak 2021 itu terjaring di Partai Golkar. Di Partai Golkar ini menjaring kami ada sekian banyak, tetapi seleksi akhirnya tinggal kami beberapa orang. Lalu kemudian dari situ saya juga berpikir kalau Partai Golkar ini sudah ada dan ini ada kesempatan yang baik untuk bakal calon bupati boleh melamar, maka saya melamar itu ke Nasdem, saya melamar itu ke PKB, saya melamar itu ke Garuda, saya melamar itu ke PSI, saya melamar juga ke Gerindra. Saya berharap partai-partai ini ya bisa merekomendasikan kami yang bakal calon ini, paling tidak kita menggenapi kuota yaitu 7 kursi untuk bisa mengusung salah satu bakal calon. Seperti itu. Baik. Masih menyambung dari hal itu Pak. Terus kalau calon wakil bupati boleh spill enggak Pak? Jadi wakil bupati ini sebenarnya ada beberapa nama yang saya inginkan dan saya sudah coba membangun komunikasi. Hanya persoalan yang paling mendasar adalah kami ini masih cari chemistry yang cepatnya itu, yang cocoknya itu seperti apa. Memang banyak orang yang mendewakan di luar dan juga banyak menjadi bahan cerita bahwa seorang Kensius Didymus itu akan meminang yang namanya Giovanni Maria Regna Rosari Francis.
Kalau dua ini dipadukan, ini saya kira juga luar biasa. Karena ibu dengan pengalamannya, saya dengan pengalaman birokratnya, mari kita bersinergi untuk bersama-sama membawa Kabupaten Sika ini ke satu tempat yang lebih bagus. Artinya kalau kita angkat sedikit dalam sebuah refleksi, kami ini kalau dipadukan, itu kami berusaha akan membawa masyarakat Kabupaten Sika dan warga umat ini menuju rumput hijau penuh madu dan susu. Ini kan kita ingin, itu artinya kita mau jadikan masyarakat kita ini sejahtera. Itu yang intinya di situ. Ya, intinya di situ. Sehingga ya kita berharap ya mudah-mudahan Ibu Foni dengan saya ini ada chemistry-nya bagus, dan juga kalau memang Ibu Foni berniat, ya kenapa tidak kita padukan. Golkar Nasdem itu sudah 8 kursi. Nah, kalau memang kita bisa bersama-sama, oke lah kita lanjutkan ini. Ya. Baik, terima kasih Pak. Pak Ken, ini pertanyaan pribadi saya. Bagaimana program Pak terkait dengan UMKM? Ya. Begitu. Jadi saya ini juga sebenarnya dulu sebelum ke staf ahli bupati, dari pengalaman jabatan saya itu di perdagangan. Di perdagangan dan juga di pariwisata. Itu yang saya merasakan betul bagaimana menggerakkan partisipasi usaha kecil menengah ini menjadi sebuah usaha yang lebih bersinergi dan bertanggung jawab. Kita percaya dan kita yakin bahwa kemarin itu ketika kita COVID dan kita krisis, UMKM itu mampu bertahan. Ya. Dengan kondisi UMKM yang ada, yang terdata kalau tidak salah itu sekitar 6.000-an UMKM, ini harus kita dorong sebaik mungkin dan kita memberikan pembekalan dan pelatihan serta kalau perlu dukungan anggaran. Karena pemerintah hadir di situ untuk memfasilitasi ini usaha-usaha kecil dan menengah. Dan pemerintah dia terus tentunya tidak bisa mengkaji sendiri. Paling kurang ada universitas yang bagus ini. Unipa di sini. Bagaimana kita memanfaatkan semua potensi yang ada di sini? Mari kita bersama-sama, bersinergi, bekerja sama. Tidak hanya kita membiayai saja untuk pendidikan, tetapi juga mari kita kalau bisa membiayai untuk melakukan kajian dan penelitian tentang bagaimana peningkatan UMKM di daerah ini. Itu yang kita mau ke depannya seperti itu. Biasa Pak. Pak Ken, kita minum dulu. Kita minum dulu Pak. Izin minum. Terima kasih banyak. Baik, saya lanjutkan Pak. Pak kan pernah jadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Mungkin ada program prioritas terkait dengan pariwisata kita Pak? Kalau kita mau maju, kita harus jadikan pariwisata sebagai program prioritas. Ada banyak sekali destinasi-destinasi unggulan kita yang belum kita kemas secara baik. Dan kita belum berani membiayai secara baik. Dan itu kita berharap tidak harus kita kejar dari daun ini tidak. Tetapi ada dana-dana atau pos-pos lain yang bisa kita cari di Jakarta. Banyak sekali. Kebetulan saya di Jakarta, kebetulan saya di pariwisata dulu juga punya kenalan banyak di Jakarta. Sehingga kalau saya mengambil kebijakan dan mengambil keputusan, pariwisata itu saya dorong. Karena banyak sekali kawasan-kawasan pariwisata yang belum kita gali dan kita buat. Saya hanya coba waktu Kadis Pariwisata dulu, saya bangun itu Kaju dulu, itu saya yang lakukan. Baik. Saya coba bangun itu Blidit, itu saya yang lakukan. Seperti begitu, itu yang saya coba. Kemudian pengebatan kita mau kembangkan, khususnya di gugus Teluk Pulau Maumere, itu harus kita genjot habis-habisan karena di sana itu punya potensi bawah laut yang cukup bagus. Dan saya pernah melakukan underwater photography. 17 negara saya hadirkan. 17 negara dengan 30 penyelam. Di bawah laut foto ya, bawah laut. Foto bawah laut. Oh, baik. Yang mana saya mengingatkan dan mengangkat kembali almarhum Bapak Franseda pernah melakukan itu di 89. Sehingga saya angkat kembali itu. Dan apa yang responnya? Di luar itu, khususnya di Jawa, malah di luar negeri, malah orang senang kita punya Teluk Maumere yang tidak dikemas secara baik. Baik, luar biasa sekali Pak. Saya banyak sekali dapat informasi baru terkait dengan Pak Ken. Pak, saya akan bertanya lebih ini ya Pak ya. Untuk nilai apa sih Pak? Nilai yang Bapak pegang sampai mau maju menjadi pemimpin Kabupaten Sika ini apa Pak? Sebenarnya begini, persoalan nilai ini kan kita berangkat dari kondisi tingkat kemiskinan masyarakat
yang hampir 40-an ribu ini. Dan ini yang kita mau angkat ke atas supaya paling tidak ada terentaskan sebagian besar dari 40-an ribu ini untuk menjadi yang lebih baik. Dengan apa? Potensi-potensi yang kita miliki ini belum digali secara baik. Baik itu kelautan perikanannya, baik itu pertanian perkebunannya, baik itu ekonominya, baik itu UMKM-nya. Ini yang kita belum buat secara baik. Padahal potensi kita ini potensi yang bagus. Kalau kita mau ngomong tentang perikanan kelautan, bagaimana pengelolaan ikan secara baik, itu juga belum. Paling kita tangkap, kita jual, kita offer. Sementara kita berusaha kalau memang benar Tuhan menghendaki saya jadi, maka kita buka penerbangan jalur Maumere versus Surabaya. Karena kita punya gurita itu juga banyak sekali. Satu bulan 40 ton gurita, Pak. Gurita saja. Dan itu harga bagus di Jawa. Tetapi selama ini kenapa kita kirim hanya ke Bali atau ke Surabaya lalu keluar ke sana orang bilang ikan dari Bali atau ikan dari Surabaya. Padahal itu ikan Maumere sebenarnya. Ini kondisi yang kita alami saat ini. Luar biasa, Pak. Tapi kita tidak sadar. Iya, saya juga tidak sadar, Pak. Pak Ken, banyak orang bertanya, bagaimana kalau misalnya Bapak menjadi pemimpin Kabupaten Sika terkait dengan transparansi dan akuntabilitas? Menjadi pemimpin ini kan mengabdi melayani. Iya. Ketika kita menjadi pengabdi dan melayani masyarakat, itu artinya kita harus sangat terbuka terhadap apa saja. Dan kita harus menerima kritikan dan saran dari siapa saja. Yang kita inginkan itu adalah setiap kebijakan yang belum kita turunkan, kita kaji bersama dengan adik-adik mahasiswa atau para dokter-dokter, dosen-dosen di sini bagus, kualitasnya bagus-bagus semua. Atau Medanero, atau Rita Pire, itu yang belum kita manfaat. Kita mau ambil sikap sendiri, tetapi apa? Kemampuan kita memang ada. Kita punya staf-staf di birokrat, tetapi juga masih sifatnya terbatas. Tetapi kalau kajian ilmiah untuk menjadikan kabupaten ini menjadi sesuatu yang lebih baik, kita harus berani melibatkan semua komponen yang ada, potensi yang ada ini dari sisi pendidikannya atau yang lain-lain. Baik, terima kasih sekali Pak untuk jawaban-jawabannya. Pak Ken, pertanyaan saya terakhir nih. Saya beri kesempatan Pak untuk meyakinkan para sahabat Universitas Nusa-Nipa di rumah untuk memilih Bapak. Baik, terima kasih. Saya ajak ke semua sahabat Unipa, seluruh warga masyarakat Kabupaten Sika, seluruh warga Kabupaten Sika, pilihlah pemimpin yang punya rekam jejak bagus. Pilihlah pemimpin yang punya pengalaman. Pilihlah pemimpin yang merangkul yang tercecer dan menjama yang terlupakan. Sebab hanya dengan itu kita bisa merasakan bahwa ada kemajuan yang akan kita rasakan di kabupaten ini. Kita tidak bisa lagi menjadikan masyarakat ini sebagai beban, tetapi bagaimana kehadiran pemerintah itu untuk memfasilitasi mereka untuk hidup yang lebih baik, pendapatan yang lebih baik, dan terutama sekali adalah memberikan peluang berusaha yang lebih baik. Pak Ken, ini ada pertanyaan dari teman-teman di studio terkait dengan mesin partai. Mungkin bisa dijawab, Pak. Jadi saya orang seperti yang saya katakan tadi, saya non partai, maka saya akan membangun komunikasi dengan partai-partai politik yang sudah saya daftar itu. Semoga mereka bisa melihat kualitas manusianya. Dan saya sangat berharap adalah ketika partai-partai itu yang tidak mempunyai kader, ya kalau boleh mengambil saya untuk menjadi kader mereka. Kami siap untuk itu. Dan kami siap melaksanakan perintah partai seperti apa akan kami jalankan itu. Dan bahkan kalau saya ini diusung oleh partai-partai yang akan mendapatkan dukungan, maka saya berjanji saya akan besarkan partai itu. Minimal contoh sekarang di DPRD sekarang, ambil contoh Golkar, dia baru 4 kursi, saya bisa naikkan menjadi 5-6. Lalu kemudian DPR provinsi masih 2, mungkin kita bisa naikkan ke 3 menjadi 3. Lalu kemudian DPR pusat, mungkin kita bisa sumbangkan tambah 10 atau 20 ribu suara berikut. Ini yang kita mau ke depannya begitu. Baik, Pak, ini terkait dengan sebentar, ini ada dari chat ini juga Pak. Terkait dengan rival.
kalau apabila Bapak terpilih menjadi Bupati Sika, bagaimana Bapak melihat rival atau calon lain? Jika memang terpilih, apakah calon-calon yang lain dirangkul untuk bersama membangun Sika? Saya memastikan dan saya berharap daripada semua bakal calon yang menjadi rival saya itu, mereka mau bergabung bersama-sama dengan saya. Dan saya jadikan mereka ini sebagai potensi yang memberikan masukan dari program-program mereka yang mungkin tidak ada pada program. Mari kita sinergikan ini program, karena misi kita satu, membangun daerah ini, membangun Kabupaten Sika ini. Untuk apa kita saling berbeda pendapat? Tapi mari kita bersatu padu, bersama-sama menjadikan Sika yang lebih baik ke depan. Pak, ini juga dari chat. Tadi Pak sudah paparkan program prioritas, tapi mungkin bisa konkretnya Pak untuk program prioritas 1 atau 2 begitu terkait dengan program prioritas ini. Kalau umpama kita lihat tentang pemerataan infrastruktur, memang dari bupati ke bupati ini punya pembangunan masing-masing, tetapi juga ada belum merata. Ini yang kita harus sinergikan dia. Misalkan contoh, ada kita jalan ke Waiblama saat ini jalannya rusak, ya kita harus buat secara baik. Lalu yang berikut, ini Napung Gete ini, Napung Gete ini adalah bendungan yang luar biasa, yang sampai dengan saat ini dikeluarkan anggaran yang begitu besar, yaitu hampir 1 T. Tapi setelah dibangun, belum ada tanda-tanda untuk dikembangkan. Maka itu saya kalau jadi bupati, ada 4 hal besar yang harus saya bangun di sana. Pertama sekali, menjadikan Napung Gete itu sebagai sumber air minum. Sumber air minum, baik. Yang kedua, Napung Gete itu juga saya mau jadikan apa? Daerah pariwisata. Yang ketiga, saya mau jadikan Napung Gete itu sebagai daerah pertanian, irigasi pertanian. Dan yang keempat itu adalah Napung Gete kita mau jadikan apa? Pembangkit tenaga listrik untuk mereka-mereka yang ada di sana. Itu yang kita mau ke depan, seperti itu. Baik, Pak, itu terkait Napung Gete. Ini muncul pertanyaan, kalau misal di Kota Maumerenya sendiri bagaimana Pak terkait infrastruktur? Karena kan banyak jalan rusak Pak. Kalau tanggapan Pak Ken bagaimana Pak? Jadi pertama sekali kalau kita lihat di Kota Maumere ini adalah lebih kepada tata ruang wilayahnya. Kita ini sebenarnya sudah salah sebenarnya, saya harus katakan demikian. Karena kita sudah bangun dulu baru kita siapkan tata ruang. Harusnya sebelum bangun itu tata ruang kita sudah siapkan secara baik. Tapi ya sudahlah, ini yang sudah ada biarkan saja, tetapi yang belum ini yang kita harus buat. Ambil contoh dengan kotanya yang kurang bagus, kemudian lampu jalan yang belum bagus. Hal-hal ini yang sederhana, lalu lorong-lorong yang gelap itu kita harus nyalakan dengan lampu. Lalu jalan-jalan masuk ke lorong-lorong ini kota. Yang daerah-daerah kumuh itu harus kita angkat menjadi bukan daerah kumuh lagi, tetapi daerah yang menjanjikan harapan besar untuk Niantanai. Orang-orangnya bagaimana kita memberikan pelatihan, mempersiapkan mereka secara baik, paling tidak untuk mereka jaga wilayahnya sendiri. Ya, seperti itu. Baik. Pak, ini juga selain anak mudanya banyak, pemilih kedepannya anak muda banyak, tapi juga tentu saja pemilih wanita juga banyak, Pak. Apakah ada nih program khusus untuk pemberdayaan perempuan? Jadi itu sebenarnya program pemberdayaan perempuan itu merupakan satu keharusan. Karena dari perempuanlah lahirlah orang-orang hebat itu. Saya harus katakan begitu. Bukan di belakang perempuan ada orang hebat itu, tapi dari perempuan lahir orang hebat. Itu yang harus kita berikan peran lebih kepada mereka. Saya juga tidak salahkan siapa-siapa, tetapi hanya sekedar koreksi bahwa saat ini kita kaget dengan stunting. Kita mulai memberikan support penuh kepada stunting, tetapi sesungguhnya salah sebenarnya. Stunting ini kan mereka sudah lahir. Harusnya kita mempersiapkan orang-orang sebelum mereka lahir masih dalam kandungan ibunya. Dan ketika ibunya menyatakan, Bapak, kalau memang boleh diizinkan, mungkin tahun depan kita merencanakan punya anak. Dan ketika Bapak menyetujui, disitulah kita lakukan intervensi segala-galanya. Perhatian kepada istri, lalu kemudian memberikan ruang penuh kepada istri. Tidak salah juga kalau kita laki-laki membantu istri untuk misalnya istri sementara cuci, kita yang cepur. Tidak salah. Iya. Peran-peran kita. Karena saya sejak 1995 saya merasakan waktu saya menjadi petugas keluarga berencana itu bagaimana kita melakukan motivasi, tetapi itu kita berhadapan dengan budaya yang masih begitu ketat.
Sehingga ketika kita ajak ibu-ibu untuk masuk menjadi peserta keluarga berencana, di saat itu kadang-kadang mereka titip saja kartu KB-nya ke petugas lapangan atau ke bidan desa. Ini pengalaman-pengalaman ini, tapi sekarang sudah terbuka, mari saya ajak ibu-ibu semua, kita mempersiapkan kaum perempuan ini menjadi kaum yang hebat. Kartini-kartini baru, Indian sikat analog ini, kita harus angkat ke permukaan. Ini seperti itu yang kita harus mau. Baik, terima kasih sekali Pak. Pak, ini saya saking terpesonanya saya sampai bingung mau nanya apa lagi nih Pak. Pak, ini kalau tadi sudah pemberdayaan sudah untuk itu stunting tadi itu tuh ya Pak ya. Ini juga menarik. Tapi di sini artikel yang saya baca itu Pak ada tulis bahwa ada masalah air minum. Itu yang tadi Napung Gete itu mau dibuat bagaimana nanti Pak konsepnya? Apakah kita bangun pabrik atau bagaimana nih Pak? Jadi Napung Gete ini kan sebenarnya tinggal kita buat penyulingan yang bagus dengan sistem yang bagus. Itu kita tarik dari sana dengan bak-bak reservoir yang membantu sampai di kota ini. Ketika air minum di kota ini masih terasa kurang, maka kita alternatif satunya itu adalah air minum dari Napung Gete. Hal sederhana ini, ketika saya turun ke masyarakat, mereka bilang begini, Bapak itu lihat itu, keran itu. Saya bilang lalu kenapa dengan keran? Ini keran ini bagus sekali, tapi air tidak pernah keluar. Lalu saya coba membuka keran, ternyata benar tidak keluar. Itu ada satu di wilayah Kopong. Dan belum lagi di wilayah-wilayah lain yang ada di Kabupaten Sika. Saya ambil contoh yang di Kopong dekat itu. Itu airnya tidak keluar. Jadi saya bilang, tidak usah takut kalau pilih saya jadi bupati. Mari kita sama-sama membangun daerah ini. Setiap masukan, setiap usul saran, saya akan menjadikan itu sebagai strategi pengembangan pembangunan ke depan. Karena kita sendiri benar jelas tidak bisa, tetapi melalui masyarakat, begitu banyak nanti memberikan support dan masukan, ya itu yang menjadi pilihan kita untuk itu. Baik. Pak Ken, terima kasih banyak. Tapi sayang waktu juga kita sangat terbatas hari ini Pak. Kami masih menunggu kehadiran Pak Ken untuk kedepannya bisa main lagi di podcast kita. Kita akan bahas lebih banyak hal lagi Pak, begitu ya. Terakhir Pak, ada yang mau disampaikan kepada sahabat Universitas Nusa Nipa? Baik, sahabat Universitas Nusa Nipa yang terkasih, saya merasa bangga hari ini melalui Bapak Rektor memanggil saya untuk hadir di sini. Tetapi sebelum saya sampai ke situ, saya ucapkan dulu profisiat, salam hangat, teriring doa buat Bapak Rektor yang diangkat dan diambil sumpahnya menjadi rektor ini. Dan ucapan terima kasih saya kepada mantan rektor Pak Anje yang kemarin juga telah bermitra dengan pemerintah. Dalam hal ini kami yang ada di pemerintah Kabupaten Sika, kalau lebih khusus lagi di Dinas Kominfo, karena dulu waktu saya Kadis Kominfo itu banyak saya punya mahasiswa-mahasiswa dari sini yang membantu. Lalu yang berikut saya juga ucapkan terima kasih dengan kehadiran universitas ini. Saya punya anak itu 2 orang dan saya punya anak itu 4 orang. Sekarang tinggal 2 orang, satu sementara persiapan untuk proposal. Itu dia di program studi agro pertanian. Ini agroteknologi. Ya, teknologi pertanian. Ada yang di Kominfo sudah tamat, itu ada beberapa orang dan sudah kerja. Ini luar biasa. Dan saya terima kasih Pak Rektor bersama jajarannya serta semua para pengajar. Jadilah sulu bagi anak mahasiswamu dan bermitra dengan pemerintah. Dan kalau saya Tuhan berkat jadi menjadi bupati universitas ini, Unipa, Leda Daro dan Dita Piret, saya akan bermitra dan menjadikan mereka sebagai tim pengkaji dan tim peneliti untuk pembangunan mereka. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Ken. Seperti yang tadi saya bilang, kami berharap bisa ketemu lagi Pak di podcast ini. Baik sahabat Universitas Nusa Nipa, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya. Saya Dimas Realino undur diri. Inilah Nusa Nipa Podcast. Kita dengar, kita bicara, kita paham. Selamat datang di podcast Nusa Nipa. Kami mendengar banyak cerita dari dalam dan dari luar. Kami mengundang berbagai pihak untuk bicara agar tercapai pemahaman bersama. Kita dengar, kita bicara, kita paham.